Sobat Tani, kembali lagi bersama kami di Simultan seputar ilmu pertanian. Dengan saya Amar, kali ini kita akan menjelaskan pengendalian gulma di kelapa sawit, Sobat Tani. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih Sobat Tani, jenis-jenis gulma apa saja yang ada pada kelapa sawit. Nah, di sini yang pertama ada gulma berdaun sempit, Sobat Tani. Kalau bicara gulma berdaun sempit, pasti tentunya daunnya memiliki daun yang sempit atau biasanya memiliki tulang daun sejajar. Selain itu Sobat Tani, kita lihat di sini kalau gulma berdaun sempit ini memiliki batang berbentuk silindris atau hollow ya, bisa kita sebut hollow atau silindris. Dan biasanya daunnya ini akan muncul dari bagian-bagian ruas batangnya Sobat Tani. Nah, selain itu Sobat Tani, untuk beberapa daun sempit memiliki ligula. Ligula itu lidah daun ya Sobat Tani. Jadi untuk beberapa gulma memiliki lidah daun dan beberapa lagi tidak memiliki lidah daun. Nah, beberapa contoh gulma berdaun sempit yang biasa kita temukan di lahan perkebunan diantaranya adalah alang-alang atau biasa kita sebut Imperata cylindrica. Selain itu, ada juga gulma berdaun sempit lainnya yaitu lulangan atau biasa kita sebut Elusina indica. Nah, selain gulma berdaun sempit, ada juga gulma teki-tekian Sobat Tani. Bedanya gulma teki-tekian dengan gulma berdaun sempit yaitu dari batangnya. Kalau kita lihat, gulma dari berdaun sempit itu kan batangnya berbentuk hollow ya Sobat Tani. Sedangkan teki-tekian, dia akan berbentuk segitiga. Jadi kalau kita perhatikan dan kita pegang, itu batangnya pasti berbentuk segitiga. Nah, selain itu, kalau untuk teki-tekian, dia memiliki daun semu. Daun semu ini artinya dia baru memiliki daun itu ketika di atas. Setelah batang, kemudian muncul daun yang rimpang yang terurai seperti ini. Nah, itu bagian daunnya sangat kecil dan sangat tipis, makanya kita sebut sebagai daun semu. Dan muncullah bagian bunganya di bagian atas. Nah, selain itu ada juga gulma berdaun lebar. Kalau gulma berdaun lebar pastinya kita sudah tahu Sobat Tani. Dan mudah sekali kita untuk mengetahuinya. Kalau gulma berdaun lebar artinya dia memiliki daun yang berbentuk lebar. Biasanya dari golongan Dicotyledon. Jadi dia memiliki daunnya lebar, ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk jari-jari, ada juga yang berbentuk lonjong. Jadi tergantung dari bentuknya. Nah, ini bisa dilihat Sobat Tani, di sini ada macam-macam bentuk gulma berdaun lebar. Nah, untuk batangnya sendiri dia juga berbentuk hollow dan dia memiliki ruas-ruas, biasanya juga bercabang. Nah, contoh dari gulma berdaun lebar sendiri ada Borreria latifolia, selain itu juga ada Ageratum conizoides atau babantotan, bisa juga disebut badotan. Dia memiliki bau yang khas. Nah, selain itu Sobat Tani, ada juga gulma paku-pakuan atau pakisan. Nah, kalau gulma paku-pakuan di sini Sobat Tani kita bisa lihat dia memiliki cara berkembang biak yang berbeda dengan gulma lainnya. Kalau pakisan ini biasanya menggunakan spora Sobat Tani. Jadi paku-pakuan ini dia penyebarannya menggunakan spora. Jadi selain menggunakan stolon, dia juga bisa menggunakan spora. Sedangkan yang sebelumnya, baik itu teki-tekian, daun sempit maupun daun lebar, dia menggunakan stolon dan juga menggunakan biji biasanya untuk perkembangbiakannya. Nah, satu lagi ada juga gulma bertipe kayu-kayuan atau kayu-kayuan ya. Jadi kalau gulma ini batangnya memiliki lignin atau dia berbentuk kayu. Jadi berwarna coklat. Kalau misalkan yang lainnya kan perdu ya. Perdu itu biasanya hijau, sedangkan kalau yang kayu-kayuan dia coklat, berwarna coklat. Nah, contohnya di sini ada temblekan. Selanjutnya Sobat Tani, kita lihat tingkat kompetisi gulma. Mulai dari kelas A hingga kelas D. Jadi kalau kelas A ini tingkat kompetisi yang sangat kompetitif dan harus dikendalikan. Sedangkan untuk kelas B dia kompetitif, sedangkan C dan D dia kurang kompetitif. Mengapa kelas A ini bersifat kompetitif? Karena dia menghasilkan zat alelopati yang mampu menghambat pertumbuhan gulma. Selain itu, biasanya dia berduri. Sudah berduri, dia juga bisa menjadi inang OPT. Makanya kita harus mengendalikannya. Nah, sedangkan untuk kelas B, Sobat Tani, dia kompetitif. Sedangkan untuk kelas C dan kelas D, dia kurang kompetitif. Bahkan biasanya untuk kelas C dan kelas D ada yang tidak dikendalikan karena tidak merugikan. Sedangkan untuk kelas B biasanya dikendalikan asalkan biayanya tercukupi ya Sobat Tani. Nah, kita bakal fokus ke dua gulma yang
yang berada di kelas A ya, ada alang-alang dan juga ada pakisan. Nah, di sini ada alang-alang Sobat Tani. Alang-alang ini merupakan gulma perennial atau gulma tahunan. Jadi dia gulma yang tumbuhnya bertahun-tahun Sobat Tani apabila kita tidak mengendalikan gulma ini. Nah, tingginya biasanya 60-100 cm. Dia berkembang biak dengan cara menyebarkan bijinya atau juga dengan menggunakan rimpang. Selain itu, alang-alang ini mampu mengeluarkan alelopati Sobat Tani. Jadi mampu menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Nah, untuk cara pengendaliannya Sobat Tani kita bisa menggunakan herbisida bersifat sistemik, yaitu dengan menggunakan Supremo. Supremo ini merupakan herbisida tipe glifosat yang mampu bekerja sistemik. Jadi dia mampu diserap oleh tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Sehingga apabila kita aplikasikan, dia akan tuntas sampai ke akar. Nah, selain itu, kita bisa kombinasikan Supremo ini dengan menggunakan Trendy, Sobat Tani. Trendy ini merupakan herbisida yang mampu menghambat perbijian dari gulma. Jadi ketika kita menggunakan Trendy, biji-biji ini akan teratasi oleh Trendy ini, Sobat Tani. Nah, untuk konsentrasinya kita atau dosisnya ya, Sobat Tani, dosisnya kita bisa menggunakan 2 liter per hektar untuk cara spraying. Dan kalau untuk cara whipping itu jadi kita mengoleskan, Sobat Tani. Mengoleskan untuk beberapa spot saja. Jadi kalau misalkan kita nemu lulangan di spot-spot saja, kita bisa menggunakan whipping, pengolesan ke gulmanya. Itu bisa menggunakan konsentrasi 0,8 hingga 1%. Nah, terus Sobat Tani, untuk tradingnya sendiri, kita bisa menggunakan dosis 20 gram per hektar. Gulma selanjutnya Sobat Tani, di sini ada pakis kawat. Ini pasti Sobat Tani sering sekali menemukan gulma ini di lahan perkebunan Sobat Tani. Dia memiliki akar yang rimpang dan biasanya memiliki batang yang tajam Sobat Tani. Kalau kita lihat di situ biasanya ada duri-durinya. Nah, pakisan ini memiliki cara berkembang biak yang berbeda Sobat Tani. Kalau biasanya kalau untuk beberapa tanaman itu berkembang biak dengan menggunakan biji dan juga rimpang, stolon. Kalau pakisan ini Sobat Tani dia menggunakan spora. Jadi penyebarannya melalui spora. Nah, untuk cara pengendaliannya sendiri Sobat Tani kita bisa menggunakan Supretox dan juga Trendy. Nah, Supretox ini merupakan herbisida kontak yang mampu mengendalikan pakisan. Jadi untuk Supretox ini dia merupakan herbisida kontak yang berbahan aktif paraquat diklorida. Jadi kita harus menggunakannya itu secara menyeluruh, artinya harus terkena terhadap bagian-bagian gulmanya secara langsung ya. Jadi kalau misalkan tadi Supremo itu bersifat sistemik, kalau herbisida kontak ini dia harus terkena langsung ke bagian tanamannya atau ke bagian gulmanya ya. Bagian gulmanya Sobat Tani. Nah, untuk konsentrasinya Sobat Tani kita bisa menggunakan dosis 2 liter per hektar, sedangkan untuk trendingnya kita menggunakan dosis 20 gram per hektarnya. Oke Sobat Tani, hanya itu saja yang bisa kita sampaikan untuk diskusi pengendalian gulma kelapa sawit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam super, salam petani. DGW, sukses bersama.